Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan topik baru. Ini cukup menarik, yaitu klasifikasi citra. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi citra? Jadi klasifikasi citra itu adalah merupakan pekerjaan task untuk menetapkan label sebuah citra input dari sebuah himpunan kategori yang tetap. Misalkan, pada gambar berikut ini, ini adalah merupakan model klasifikasi gambar di mana ada sebuah input gambar, lalu kita diminta atau sistem diminta mengenali citra tersebut termasuk dalam kategori apa, di mana disediakan 4 label, yaitu kucing, anjing, topi, atau muk. Kita lihat gambarnya. Jadi ini ada sebuah image sebelah kiri. Nah, yang dimaksud dengan klasifikasi adalah menentukan gambar ini itu termasuk dalam kategori apa, di mana kita sudah diberikan label. Jadi sudah diberikan label sebelumnya, pilihan label, ya, yaitu kucing, anjing, topi, atau muk. Nah, proses klasifikasi ini akan menetapkan sebuah probabilitas bahwa gambar ini, misalkan, ya, dari hasil perhitungan itu diperoleh bahwa 80% itu adalah kucing, 15% adalah anjing, 3% adalah topi, 2% adalah muk. Sehingga dengan melihat nilai probabilitas ini bisa ditentukan bahwa kemungkinan paling besar, ya, kemungkinan paling besar itu menetapkan bahwa citra ini merupakan gambar kucing. Jadi seperti itu gambaran dari klasifikasi citra. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana sih komputer itu bisa, ya, mengenali bahwa gambar ini adalah gambar kucing. Kenapa gambar ini kucing? Kenapa bukan anjing? Kenapa bukan topi? Kenapa bukan muk? Nah, bagaimana komputer ini bisa mengenalinya? Inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu mengenai klasifikasi citra. Nah, berbicara mengenai gambar, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa gambar itu, komputer itu akan melihat gambar yang seperti ini, itu dalam sebuah bentuk matriks, di mana matriks itu mempunyai nilai yang menunjukkan nilai intensitas atau kita sebut dengan nilai gray level dari setiap kotak atau elemen dari matriks tersebut. Nah, sehingga misalkan kita hanya mengambil daerah kotak kecil yang ada di sini, yang ada di daerah hidung, gitu ya,
maka yang dilihat oleh komputer itu adalah nilai-nilai angka-angka. Ya, angka-angka ini menunjukkan nilai intensitas atau grayscale. Nah, ini yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Grayscale, ya. Di mana nilainya mempunyai nilai intensitas atau grayscale yang mempunyai ring antara 0 sampai dengan 255 jika ya, resolusi keabuannya adalah 256 dan nilai ini menunjukkan semakin kecil nilai intensitasnya maka gambar itu akan mempunyai intensitas semakin rendah atau semakin gelap. Jadi warna-warna hitam ini kalau dilihat daerah ini ada nilai yang kecil, kan ini daerah ini akan mempunyai warna atau keabuan yang lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Sebelum kita beralih atau kita masuk ke bagaimana proses atau teknik-teknik dalam klasifikasi citra, kita akan lihat dulu tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan dalam teknik klasifikasi citra. Bagaimana sih sistem ini bisa dengan mudah mengenali citra tersebut, gambar tersebut, atau mengklasifikasikan gambar tersebut menjadi label yang benar? Yang pertama, permasalahan pertama adalah masalah sudut pandang atau viewpoint. Ya, viewpoint. Bagaimana kita bisa sistem itu bisa mengklasifikasikan sebuah gambar itu tergantung pada sudut pandangnya. Jadi kalau yang diambil misalkan adalah daerah yang tidak terlalu atau sangat umum atau sifatnya itu sangat umum, contohnya daerah ini. Jadi misalkan saya ingin mengklasifikasikan gambar ini, tapi saya hanya melihat daerah ini saja. Daerah ini. Nah, kalau dilihat daerah ini, saya hanya menyoroti daerah ini saja. Ini daerah yang nilainya hanya putih saja. Itu akan kita temukan di banyak gambar yang lain. Sehingga apa? Kita sulit, sistem akan sulit membedakan ya. Apakah gambar putih ini adalah gambarnya kucing, atau misalkan anjing yang juga ada yang putih, atau misalkan muk yang warnanya putih, nah seperti itu. Akan berbeda kalau yang kita ambil itu adalah daerah ini. Nah, daerah ini, ya, ini sedikit probabilitas dalam sistem itu mengenali apakah gambar ini kucing atau mengklasifikasikan apakah gambar ini kucing atau anjing atau muk misalkan, itu juga sangat akan mudah dilihat kalau kita mengambil daerah ini. Nah, sehingga penentuan sudut pandang atau viewpoint itu akan mempengaruhi ketepatan di dalam sistem tersebut mengklasifikasikan gambar atau citra. Berikutnya adalah masalah pencahayaan atau iluminasi. Ya. Akan sulit mengenali sebuah gambar atau akan sulit mengklasifikasikan sebuah citra kalau pencahayaannya tidak merata. Ya, tidak merata. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu di mana gambarnya itu sangat spesifik, kemungkinan kita bisa membedakan.
Contohnya gambar kucing ini, di mana gambar ini kalau dilihat, yang terlihat dengan jelas hanya separuh. Nah, apakah kalau kita mengambil daerah yang kita ambil, daerah ini, itu bisa membedakan, bisa memberikan ciri bahwa area ini adalah, atau gambar yang kita pilih ini adalah menunjukkan gambar kucing. Nah, bagaimana kalau kita hanya mengambil area ini? Ini akan sulit, ya, karena yang terlihat itu tidak sepenuhnya. Seperti itu. Jadi pencahayaan atau iluminasi itu juga akan sangat mempengaruhi hasil dari klasifikasi citra. Ya. Lalu yang berikutnya adalah terjadinya deformasi atau perubahan bentuk. Artinya apa? Jadi kalau kita mengambil ciri yang kita ambil itu adalah area tertentu, misalkan seperti ini, area ini saja, tidak keseluruhan gambar. Yang di sini juga area ini saja. Nah, kemudian kalau misalkan gambarnya posisi dari kucingnya seperti ini, maka area yang dimaksud di gambar 1 dan 2 sebelumnya itu akan berubah bentuk. Ya, akan terjadi perubahan bentuk. Nah, apakah sistem itu akan mampu mengenali atau akan menganggap bahwa ini itu adalah sama dengan ini atau sama dengan ini? Itu juga menjadi sebuah tantangan. Gitu ya. Yang dimaksud dengan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu adalah terjadinya occlusion atau penyumbatan. Di mana di sini berarti ada sesuatu yang ingin kita lihat, tapi tidak bisa karena mungkin sudut pandangnya pada saat sensor itu mengambil, ya, beberapa pengaturan atau adanya beberapa peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan gambar yang kita inginkan itu yang mau kita amati atau sistem itu akan kita amati itu tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi terjadi penyumbatan atau occlusion. Contohnya ini. Nah, ini kalau kita hanya di kamera hanya berhasil mengambil gambar buntut ini, sedangkan sistem itu harus bisa mengenali wajah dari binatang yang ada di gambar ini, maka sistem itu akan gagal, akan tidak berhasil mengenali mana atau ciri utamanya dari kucing tadi adalah daerah hidung misalkan, itu sehingga akan menyebabkan sistem akan memberikan label yang salah, terhadap gambar itu, karena gambar ini tidak ditemukan daerah yang diinginkan, maka kemungkinan dia akan memberi informasi yang salah. Kemudian tantangan atau permasalahan yang berikutnya adalah terjadinya clutter atau berantakan sebenarnya, di mana di sini ada banyak objek dalam gambar dan menjadikan sulit bagi pengamat sistemnya untuk memfokuskan pada objek tersebut. Ya. Jadi banyak objek, misalkan banyak objek tersebut juga mempunyai sifat-sifat yang hampir sama. Mungkin warnanya, teksturnya. Ya. Jadi seperti contoh gambar ini kita lihat, ini gambar kucingnya, ini hampir sama dengan gambar lingkungannya. Bahkan di sini di depannya ini ada bentuk yang juga mirip dengan di sini. Ini kondisi ini yang disebut dengan clutter. Jadi ada banyak objek
dalam gambar yang menyebabkan sistem akan kesulitan membedakan antara objek yang ingin dikenali dan objek yang sebenarnya tidak kita perlukan. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya intra-class variation. Intra-class variation yang dimaksud di sini adalah kelas-kelas yang diminati, artinya kelas-kelas atau label-label yang kita inginkan, yang diminati dan berarti kita inginkan, seringkali terlalu luas. Ya, terlalu luas. Dalam kata lain ada banyak objek yang berbeda, di mana masing-masing mempunyai penampilan sendiri-sendiri. Nah, contohnya, ini gambar di sini ini ada banyak sekali objek, di mana objek itu juga punya penampilan sendiri-sendiri. Ada yang memang hadapnya benar-benar bisa kita kenali, ada yang tidak bisa kita kenali. Ini juga merupakan sebuah tantangan atau permasalahan di dalam klasifikasi citra.